warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah alladzi adzina lana bi dzikri. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala curahan nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mengingatnya. Semoga salawat, salam berkah dan nikmat melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya yang meninggal dalam keimanan dan keislamannya, dan kepada pengikutnya yang istiqamah dengan sunnahnya hatta yaumil qiyamah. Setelah kita memuji Allah dan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sarana yang bisa membawa kita untuk mendapatkan keridhaan Allah hanyalah nilai iman dan takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah saya bisa hadir di Masjid Al-Huda, Masjid Nurul Huda. Baru pertama ini saya kesini, karena pun itu dipaksa dan harus kesini sama Ustaz Alif, sehingga saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah. Saya akan sampaikan apa yang mampu saya sampaikan, karena saya ini ban serep, bukan ban yang aslinya. Kalau nanti ada luput dan salahnya, ya dimaklumi, namanya ban serep gitu. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, a'maru ummati baina sitti ila sab'in. Rahasia kematian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam hadisnya, apa yang beliau sampaikan, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 saja. Artinya kehidupan dunia ini bukan kehidupan abadi selamanya, hanya tempat kita bersinggah yang nanti dunia ini akan kita tinggalkan. 60 tahun bukanlah waktu yang lama. 70 tahun, 80 tahun bukanlah waktu yang lama. Ketika dalam kehidupan ini Allah akan wafatkan kita dan kita akan memasuki gerbang akhirat yang pertama, yaitu alam barzakh. Sehingga Ibnu Uqail dia mengatakan, segera berburu untuk beramal. Artinya segera beramal. Dan Rasulullah pun sampaikan, badiru bil a'mal. Segera kalian untuk melakukan amal. Karena kehidupan kita di dunia ini tentu berpacu dengan yang namanya waktu. Saya sampaikan, jamaah-jamaah ibu-ibu ini, terutama yang sepuh,
yang sudah di angka umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sehingga sudah berapa lama kita tinggal di dunia ini? Ini pertanyaan untuk kita semuanya sebenarnya. Kalau kembali kepada hadis itu yang sudah umur 60, sudah umur 70, kita di dunia ini sudah lama. 40 tahun saja itu sudah sangat lama di dunia. 40 tahun saja. Makanya ada kekhususan hadis yang sampai kepada kita, rahasia umur 40 tahun. Karena 40 tahun ini menunjukkan kematangan seseorang. Karena 40 tahun ini, jika Anda tidak mendapatkan dunia Anda, maka tinggalkan dunia itu. Apa ini akhirat? Ini sinyal umur 40 tahun. Kalau sampai umur 40 tahun Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan dari dunia, tinggalkan saja. Sudah saatnya Anda untuk mengurusi akhirat. Tapi kenyataannya orang yang sudah umur 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, ketika mereka belum mendapatkan dunianya, mereka akan terus mengejar dunianya, sehingga akhiratnya menjadi akhirat yang terlupakan. Ternyata kita ini hidup di dunia nggak kerasa, wis suwe. Sudah lama kita ini. Sehingga Rasulullah SAW sampaikan, al-qayyis, orang yang berakal, yang bisa memfungsikan akal fikirannya. Siapa mereka? Man dana nafsahu, yaitu orang yang suka muhasabah dirinya. Kalau sudah umur 40 tahun ke atas, banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak koreksi diri, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala arahkan pandangan kita kepada pandangan akhirat. Jadi orang kalau suka muhasabah, gak ada waktu untuk ngurusi orang lain. Karena waktu kita ini habis, energi kita ini habis hanya untuk ngurusi orang lain. Gak ada waktu untuk ngurusi diri sendiri. Makanya orang yang berakal adalah orang yang mampu dan suka memuhasabah dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa alima lima ba'dal maut wa amila lima ba'dal maut, atau kama qala Rasulullah, yaitu orang yang suka beramal di dunia untuk mempersiapkan dan menyambut kehidupan yang sesungguhnya, yaitu darul akhirah. Itu orang yang pintar itu. Dia memahami konteks ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, aku ini diciptakan di dunia oleh Allah untuk ibadah. Makanya orang yang bisa memfungsikan akalnya adalah mereka tahu hakikatnya mereka diciptakan untuk ibadah hanya kepada Allah. Dengan ibadah itu mereka mempersiapkan untuk kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan yang tidak ada kematian setelah kematian dunia, yaitu kehidupan akhir. Makanya sering kita dengarkan ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah tempat untuk kita beramal. Ad-dunya darul amal bila hisab. Dunia ini gak ada hisab. Makanya sebanyak amal apapun gak akan dihisab oleh Allah di dunia ini. Makanya potensi untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh ya di dunia ini, sebelum nanti kita merasakan penyesalan yang sesungguhnya. Wal akhirah darul hisab bila amal. Akhirat ini adalah tempat amal dihisab dan gak ada amal lagi, sudah selesai. Amal ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya Allah untuk memperhitungkan amal kita. Itulah dua ruang, dua tempat yang berbeda. Kalau beramal di dunia gak usah hitung-hitungan, karena dunia bukan tempat untuk menghitung amal.
Kenapa banyak orang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tanpa terkecuali semua akan menyesal di hadapan Allah. Gak yang soleh, gak yang alim, gak yang kaya, gak yang tua, atau sebaliknya, semua akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min ahadin yamutu illa nadima. Tidaklah salah satu di antara kalian ketika sudah datang ajalnya, waktu kematiannya Allah datangkan dan selesai jatah umurnya di dunia, ma min ahadin yamutu illa nadima. Kecuali semua mereka yang mati itu pasti akan menyesal di hadapan Allah. Menyesal. Tanpa terkecuali. Yang beriman juga menyesal, yang tidak beriman juga menyesal. Yang solih juga menyesal, yang tidak solih juga menyesal. Yang orang baik juga menyesal, yang orang jahat juga menyesal. Semuanya akan menyesal di hadapan Allah. Jangan dikira yang menyesal itu orang jahat saja, bukan. Jangan dikira yang menyesal itu ahli maksiat saja, bukan. Semua kita akan menyesal di hadapan Allah. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, sahabat bertanya, "Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Bagaimana bentuk penyesalan mereka ya Rasulullah? Anda ingin tahu bentuk penyesalan mereka, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau yang meninggal itu orang baik, orang saleh, ahli takwa, orang beriman, mereka akan menyesal di hadapan Allah. Apa penyesalannya? Kenapa amal saya dulu di dunia tidak bertambah? Tidak bertambah, tidak bertambah. Nyesel mereka. Padahal mereka mampu untuk menambah kualitas amalnya ketika di dunia. Tapi penyesalan ini sesuatu yang memang mereka bawa. Dan mereka mengatakan, kenapa dulu di dunia kami termasuk orang yang tidak bisa menambah amal. Amalnya biasa-biasa saja. Amalnya kurang berkualitas. Bisa jadi sampai hari ini kita beramal, belum tentu amal kita diterima sama Allah. Belum tentu. Makanya tidak ada doa yang diucapkan ba'da salam kecuali apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Anda ini sedang sholat dan sudah melakukan sholat dan Anda tidak berbuat dosa dan maksiat. Kenapa ketika salam ketika setelah salam Anda diperintahkan untuk istighfar? Kenapa? Bisa jadi sholat kita jauh dari kesempurnaan. Bisa jadi istighfar itulah yang menghantarkan sholat kita diterima sama Allah. Jadi pertanyaannya, belum tentu sampai hari ini kita beramal, amal kita diterima oleh Allah. Belum tentu. Masya Allah. Makanya kalau kita mengambil hadis tentang hadis Ramadan, para sahabat itu kalau ditinggal Ramadan, ya, 6 bulan sebelum bertemu dengan Ramadan berikutnya mereka doa sama Allah, semoga Allah menerima amal-amal mereka. Loh, kalau kita ya, Ramadan sudah di akhir bingung sawalan kita ini. Ya. Masih Ramadan saja bingung buat kue, bingung buat opor, bingung mau jalan-jalan kemana gitu kan. Itu kan karakter kita. Seakan-akan kita yakin ibadah Ramadan kita diterima sama Allah, belum tentu. Makanya penyesalan yang pertama adalah kenapa amal saya di dunia tidak bertambah dan tidak bertambah. Itu penyesalan orang saleh, penyesalan orang beriman. Yang kedua, ketika yang meninggal orang jahat, ahli maksiat, mereka menyesal di hadapan Allah. Kenapa dulu saya di dunia tidak bisa meninggalkan kemaksiatan saya dan kekafiran saya. Makanya ada pertanyaan, berapa lama kita tinggal di dunia ini? Sudah lama. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tuh, setiap berapa? 70 tahun, Masya Allah.
Sudah ya. Ngopi ini akhirat saja. Oh, so. Masya Allah. Masih Masya Allah. Yang pernah ketemu saya dulu yang memang ya gitu. 70 tahun Masya Allah. Sudah selesai kesibukan kita dengan dunia kita. Tapi kata Allah apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan duniamu, tetap dengan dunia. Tapi ayat atau kalimat sebelumnya Allah katakan wabtaghi fima ataqallaha darul akhirah. Akhirat dulu diopeni. Tapi jangan lupakan dunia. Masya Allah. Kita sudah lama hidup di dunia. Anda bisa menghitung kapan Anda lahir, kaitkan ketika muncul pertanyaan berapa lama Anda hidup di dunia. Umur saya sekarang kurang lebih 59 tahun Pak Ustaz. Oh, Anda tahu. Anda hidup di dunia sudah 59 tahun. Ketika ditanya berapa Anda sudah berapa lama Anda di dunia? Umur saya kelahiran 83 ya, 41 tahun. Tahu dia, bisa menghitung dia. Tapi ada pertanyaan lagi, ya. Dan berapa lama lagi kita akan di dunia? Gak akan ada yang bisa menjawab. Saya tanya sama Anda, berapa lama Anda hidup lagi di dunia? Gak tahu. Tapi kalau saya tanya, berapa umur Anda? Tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kan gak lepas daripada umur, tapi jawabannya berbeda. Berapa umur Anda sekarang? 50 tahun Ustaz. Berapa lama lagi Anda di dunia? Gak tahu Pak Ustaz. Ya, itu memang jawabannya, gak tahu. Tapi ketika Allah kasih kesempatan kepada kita, marilah kita manfaatkan untuk ketaatan. Tapi kalau umur kita tahu, tapi kalau yang tersisa kita tidak akan pernah tahu. Gak akan pernah tahu. Setinggi apapun gelar pendidikan seseorang, ketika ditanya dengan pertanyaan ini, wallahi gak akan bisa jawab. Gak akan bisa menjawab. Saya kira-kira di dunia ini kurang 10 tahun lagi Pak Ustaz. Gak mungkin. Gak mungkin. Itu jawaban yang dipaksakan, tapi tidak bersandarkan pada dalil yang benar atau yang ada. Gak ada dalilnya. Kalau Anda mampu menjawab pertanyaan itu, ya kurang lebih saya hidup kurang 7 tahun lagi Pak Ustaz. Enak kalau kita tahu kan, kita bisa persiapkan apa yang harus kita persiapkan. Tapi itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam surat Tabarak? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu dan menguji kalian siapa di antara kalian yang amalnya paling baik. Makanya kematian dirahasiakan oleh Allah. Alhamdulillah saya itu senang ya kalau ada orang sepuh masih semangat untuk ibadah, Masya Allah. Ada orang sepuh masih semangat untuk taklim. Setelah dari sini nanti kemana lagi? Kan hari Jumat kan banyak taklim di Solo. Ya. Kemana-mana ketemu Bu Mimi, kemana-mana ketemu Bu Ari itu kan. Keliling dia itu. Sana sini, Masya Allah. Ya. Senang saya kalau ada orang yang sudah umur tapi mau antusias taklim, Masya Allah. Karena mereka tahu hakikat ilmu sebenarnya. Supaya mereka mendapatkan jalan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak tahu berapa umur kita ke depan, dalam setiap detik di dunia ini, dalam setiap detik ada yang mati. Tapi di waktu yang bersamaan dalam setiap detik ada yang dilahirkan. Insyaallah. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pertanyaan bagi kita yang hidup, tidak usah menunggu orang yang akan dilahirkan oleh Allah ke dunia melalui rahim ibu-ibu mereka yang masih hidup ini loh. Apa yang harus kita lakukan? Sehingga dalam hal ini yang perlu kita tanyakan pada diri kita, umur yang sudah kita lewati, apa yang sudah kita perbuat? Ini pertanyaan yang kedua. Umur yang sudah kita rasakan, apa yang kita perbuat? Anda sudah hidup 40 tahun. Kalau dihitung mukallaf, 30 tahunnya itu ngapain Anda? Kalau Anda sudah umur 60 tahun,
Yang 50 tahun itu dibuat apa? Ini pertanyaan. Yang Anda berhak menyampaikan pertanyaan kepada orang lain. Masya Allah. Jadi yang perlu kita tanyakan, umur yang sudah kita rasakan ini untuk apa kita manfaatkan? Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia, kata Rasulullah. Siapa yang sebaik-baik manusia, kata Rasulullah? Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik, yang umurnya panjang, tapi amal solehnya juga mengikuti umurnya. Itu orang yang paling baik. Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Makanya kalau ada pertanyaan, selama ini Anda hidup untuk apa? Kalau Rasulullah memberikan sebuah petuah, sebaik-baik kalian manusia, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang tapi amalnya baik. Wa syarrun nas, sebaliknya, sejahat-jahat manusia dan sejelek-jeleknya mereka, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Umurnya panjang tapi amalnya jelek. Ada enggak kira-kira? Dua-duanya ada. Makanya kalau diperintahkan untuk taubat itu jangan mau menunda. Ayo taubat. Oh, engkau wahailah. Seakan-akan mereka mampu untuk mengetahui kapan jatah kematian mereka. Makanya kalau ada orang diajak taubat, dia mengatakan saufa. Wah, nanti ajalah. Kalau saya sudah mendekati tua lah, saya tak taubat. Loh, ada jaminan. Sehingga langkah awal kita dalam kehidupan dunia ini selalu waspada akan datangnya kematian dan selalu mempersiapkan amal. Itu yang harus kita lakukan. Makanya kalau kita bicara masalah waktu, apa sih potensi yang paling besar nikmat dari Allah yang diberikan kepada hamba-Nya? Nikmat waktu. Waktu ini adalah kekayaan yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya. Makanya ada buku namanya Al-Waqtu fi Hayatil Muslim. Waktu dalam kehidupan orang muslim. Nanti cari bukunya lah. Waktu dalam kehidupan orang muslim. Di situ akan disampaikan banyak hal. Yang kita ketahui, saya tanya sama Anda, bakhil itu boleh nggak? Boleh. Adakah bakhil yang dibolehkan? Apa? Bakhil terhadap waktu. Medit itu gak boleh, orang boleh medit. Kalau Anda punya sesuatu dan Anda punya kelapangan untuk memberikan sesuatu itu harus Anda berikan, gak boleh tahan. Gak boleh bakhil dalam Islam, gak boleh. Tapi ada satu bakhil yang dibolehkan. Bakhil terhadap waktu. Artinya apa? Dia tidak akan melepas waktunya. Dia tidak akan memberikan waktunya. Dia akan menahan waktunya. Dia mau melepaskan waktu itu. Kalau dia melepaskan waktunya, waktu itu mendatangkan manfaat untuk dirinya. Baru dia lepas waktu itu. Itu orang yang bakhil dalam waktu. Gak apa-apa. Anda tahan waktu Anda. Jangan diberikan, jangan dilepas. Ketika Anda melepasnya, Anda harus memastikan ada sesuatu yang bermanfaat yang kembali pada diri saya. InsyaAllah. Jam 7 sampai jam 8. Jangan tahan waktu Anda. Datang ke majelis taklim. Karena majelis taklim insya Allah akan memberikan manfaat pada diri Anda. Kalau jam 7 sampai jam 8 Anda tidak bisa mengkondisikan aktivitas Anda, bahkan mungkin aktivitas Anda masuk dalam maksiat dan dosa, tahan waktu itu. Paham maksud saya, Bu ya? Jangan lepas waktu itu. Kecuali orang yang cerdas adalah orang yang melepas waktunya, tapi waktu itu mendatangkan manfaat bagi dirinya. Jadi bakhil kepada waktu itu boleh. Jadi kalau bicara masalah waktu, ya, merupakan sesuatu yang penting dan mahal. Makanya di awal tadi saya sampaikan, kita ini sudah lama hidup di dunia, 40 tahun itu sudah banyak itu, Masya Allah. Makanya orang yang masuk umur 40 tahun banyak dikatakan
Di mana disebutkan, wahai orang-orang yang berumur 40 tahun. Apa anjurannya? Inilah saatnya kalian mengambil bekal. Loh, itu diucapkan, disampaikan ketika orang sudah merasakan umur 40 tahun. Di sini insya Allah semua sudah melewati umur itu insya Allah. Saya pun sudah lewat. Apalagi Anda itu kan. Sudah lewat insya Allah. Apa wasiatnya? Dianjurkan untuk kalian mengambil sebaik-baik bekal. Apa bekal itu? Taqwa. Wa tazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Wasiatnya bagi Anda yang sudah umur 40 tahun, segera mencari dan mengambil bekal takwa. Selagi kalian masih punya akal untuk bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang batil, mana yang hak, mana perintah, mana larangan, dan Anda masih bisa berpikir jernih untuk membedakan itu, manfaatkan. Ketika orang sudah tidak bisa membedakan mana halal, mana haram, ketika orang sudah tidak mampu membedakan mana perintah, mana larangan, ketika Anda masih punya akal, masih bisa membedakan itu, manfaatkan. Karena itu nikmat. Wasiat yang ketiga, mumpung anggota badan Anda masih kuat. Mumpung anggota badan Anda masih kuat. Makanya orang sehat itu, kalau dia sehat, permintaannya banyak. Tapi kalau orang sakit, apa yang diminta? Sehat. Gak ada yang kedua, gak ada yang ketiga. Wes jenengan survei ke PKU Karanganyar atau PKU Solo. Tanya situ kepada semua pasien yang ada, apa yang Anda inginkan? Apa jawabannya? Sehat, kesembuhan. Gak ada yang lain. Insya Allah seperti itu jawabannya. Tapi kalau Anda tanya pada orang yang sehat, apa permintaannya? Banyak. Tapi orang sakit permintaannya satu, sehat atau sembuh. Gak ada yang lain. Mereka tidak menginginkan yang lain kecuali kesehatan pada jasmaninya. Makanya wasiat untuk orang yang sudah 40 tahun, manfaatkan anggota tubuhmu untuk ketaatan. Ketika engkau belum menemui masa tua. Masya Allah, kalau tua itu sudah semua serba terbatas. Yakin ya. Paling tidak pandangan sudah terbatas ya, sudah min-min, sudah agak-agak pura, jalannya sudah gak cepat lagi. Rukuk saja masih megangi boyong ya. Bangun dari sujud saja masih susah. Itu orang yang sudah banyak keterbatasan pada dirinya. Tiba-tiba langsung sholat padahal belum wudu. Kalau ditanya sudah wudu, sudah padahal belum. Pikun. Wasiat untuk kita yang sudah melampaui umur 40 tahun, manfaatkan anggota tubuh Anda untuk ibadah. Kalau tadi saya katakan permintaan orang sehat itu banyak dan permintaan orang sakit hanya satu, yaitu kesembuhan dan sehat. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Fatir ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarkhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Penduduk neraka itu nanti akan berteriak sekeras-kerasnya, kata Allah. Nah, kita sekarang pindah ke alam akhirat. Allah sampaikan penduduk neraka itu nanti mereka akan berteriak sekeras-kerasnya. Dan mereka meminta satu hal, satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa permintaan mereka? Apa permintaan mereka? Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, kata mereka. Akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ini permintaan penduduk neraka. Mong siji, enggak ada yang lain. Harapannya satu permintaan ini kalau dikabulkan mereka akan selamat. Tapi sekali-kali Allah tidak akan mengabulkan permintaan mereka. Mereka meminta kepada Allah, ya Rabb, keluarkan kami dari neraka ini. Bayangkan coba. Mereka gak kuat akan siksa dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meronta-ronta, berteriak setiap waktu. Dalam kehidupan mereka di neraka, mereka meminta untuk dikeluarkan darinya. Na'udzubillah min dzalik. Minta dikeluarkan dari neraka. Rabbana akhrijna, ya Rabb, keluarkan kami dari neraka. Apa kata mereka? Niscaya kami akan melakukan kebaikan. Minta dikeluarkan dari neraka. Pernyataan berikutnya kepada Allah, kami akan melakukan kebaikan di dunia. Yang dulu kami tidak melakukan kebaikan atau perbuatan yang seperti itu. Allah ya, diminta sama orang yang seperti ini, minta dikeluarkan dari neraka. Mereka berjanji kepada Allah untuk melakukan amal soleh yang dulu pernah mereka tinggalkan. Dalam ayat yang lain Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Sekali-kali tidak. Artinya tidak akan dikabulkan sama Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Sehingga Allah bertanya, awalam nu'ammirkum, apakah dulu kamu lupa ketika kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Lah ini, minta dikeluarkan dari neraka untuk melakukan amal soleh, tapi Allah tolak permintaan itu dan Allah membalas pertanyaan mereka. Bukankah dulu di dunia aku telah memanjangkan umurmu pada masa yang telah ditentukan, pada saat yang cukup, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Allah jawab pertanyaan mereka. Untuk apa? Untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir. Dan bukankah dulu di dunia ada seseorang yang telah memberikan peringatan kepada dirimu? Kenapa engkau tidak mendengarkan peringatan dia? Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah katakan, "Fama lidzalimina min nasir." Sesungguhnya balasan yang pantas untuk orang-orang yang zalim tidak ada pertolongan bagi mereka. Enggak ada pertolongan dari mereka. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sadar di dunia ini, insya Allah masih ada kesempatan. Gak ada kata terlambat, itu gak ada. Saya terlambat untuk taklim, gak ada. Saya terlambat untuk sholat, gak ada. Saya terlambat untuk tilawah Al-Quran, tidak ada. Selama hayat masih dikandung badan, manfaatkan waktu itu untuk melakukan amal-amal kebaikan. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu. Kalau kita sadar, kalau gak sadar, kemaksiatan dan dosa akan menggerus umur kita, sehingga kita akan mendapatkan celaka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat tadi dikatakan, tapi kalau sudah di neraka, bukankah kalian sudah dikasih waktu dan umur yang cukup? Mereka tidak akan bisa membantah jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kesempatan, manfaatkan. Kalau disuruh untuk taklim, ada flyer, ada undangan, datang. Masya Allah ya. Kalau Anda berkumpul di satu tempat, hadisnya kan banyak itu kan. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
Tidaklah suatu kaum ketika mereka datang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan sakinah, ketenangan dalam hidup. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan naungi mereka dengan rahmatnya. Wa hafathumul malaikah. Mereka akan didatangi ya, dan akan didoakan oleh para malaikat. Wa takarahumullahu fi man indah. Dan nama-nama mereka akan disebut oleh Allah di penduduk langit yang ada di sisi. Itu cuma datang di majelis taklim. Manfaatnya begitu luar biasa. Gak ada ruginya, insyaallah. Yang ngantuk silakan ngantuk, gak apa-apa. Yang tidur silakan tidur. Yang penting hadir di majelis taklim. Karena majelis taklim ini sakinah. Saking sakinahnya itu sampai ngantuk gitu. Makanya jenengan kalau di rumah nggak bisa tidur ngaji, insya Allah bisa tidur. Karena di rumah sumpah ya dengan anak, dengan pekerjaan rumah tangga, ngaji aja 1 jam lumayan bisa turun. Apalagi kalau sudah senden, selesai itu. Gak apa-apa, itu sebuah keberkahan. Jadi Anda mendapatkan sakinahnya dalam taklim. Gak apa-apa. Jangan dibangunkan kalau. Saya nggak ada insya Allah. Sakinah iya. Ya. Mendapatkan sisi keutamaan itu. Ada satu kisah yang pernah saya sampaikan entah di majelis taklim yang lain. Saya lupa ya. Ngaji itu paling susah itu ba'da subuh sampai menjelang suruh. Susah itu. Kenapa susah, Bu? Karena disitulah manusia disibukkan dengan aktivitas dunianya. Sing nang pasar, yo nang pasar. Sing nang kantor, yo nang kantor. Yang kerja ya berangkat kerja. Ngaji itu ba'da subuh sampai menjelang suruh. Atau sampai jam 9 lah. Itu waktu-waktu susah untuk ngaji. Ya jam-jam seperti ini. Jam 7 sampai jam 8 gitu kan. Illalladzina amanu yang datang. Kecuali orang-orang yang beriman saja. Susah. Makanya ini nikmat dari Allah ini. Makanya tempat yang paling ramai itu di pasar saat ini. Ada sebuah kisah yang mungkin yang pernah ikut taklim saya pernah mendengar kisah ini. Ada sebuah kisah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah annahu marra bisuqil Madinah. Abu Hurairah ini pernah melewati salah satu pasar yang ada di Madinah. Lewat saja dengan segala kondisi dan keadaannya. Tentu semua pasar sama keadaannya kan. Ada pembeli, ada penjual, ada barang yang dijual. Bodoh. Pasar di Kartosuro sama pasar di Madinah bodoh. Tapi bedanya kalau di Madinah azan, pasarnya ditinggal. Kalau di Surakarta, masjidnya nggak ditinggal. Bedanya itu aja ya. Antara pasar di Madinah dengan pasar-pasar yang lain. Annahu marra bisuqil Madinah. Abu Hurairah ini pernah melewati salah satu pasar yang ada di Madinah. Fa waqafa 'alaiha. Ketika sudah sampai di tengah-tengah keramaian mereka, orang-orang yang ada di pasar, fa waqafa 'alaiha. Abu Hurairah ini berhenti. Dan dia teriak sekeras-kerasnya. Ya ahla suq ma'ajazakum. Wahai penduduk pasar, kalian ini lemah semuanya. Kalian ini tertipu dengan dunia kalian. Itu Abu Hurairah memberikan pelajaran kepada orang-orang yang ada di pasar. Makanya Bu Ari sekali-kali taklimnya di pasar. Gelar tikar di pasar gitu kan. Keren itu benar. Rasulullah melakukan itu. Abu Hurairah ketika sampai di tengah-tengah mereka, Abu Hurairah mengatakan, "Ya ahla suq ma'ajazakum." Wahai penduduk pasar, kalian ini sungguh lemah. Tertipu kalian ini. Sehingga mereka merespon dan mereka menjawab, "Dzaka ya Abu Hurairah." Ada apa dengan wahai Abu Hurairah? Enggak ada sebab, enggak ada apa. Kamu mengatakan kami termasuk kami orang-orang yang tertipu dan orang-orang yang lemah. Kata mereka penduduk pasar ini kepada Abu Hurairah. Sehingga
Abu Hurairah mengatakan, kalau bahasa saya seperti ini. Opo kalian ini gak update? Ketinggalan berita kalian ini, kata Abu Hurairah. Kalian gak update berita. Sekarang Rasulullah itu lagi-lagi bagi warisan. Zaka mirasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal kalian tahu, saat ini, jam ini Rasulullah lagi bagi-bagi warisan. Namanya orang pasar, dengar warisan. Wah, belum tentu dia duduk di pasar barangnya laku. Belum tentu dia duduk di pasar datang pembeli, belum tentu. Tapi Abu Hurairah memberikan sinyal dan kabar, hari ini, jam ini Rasulullah bagi-bagi warisan. Bingung penduduk pasar. Penduduk pasar kan mindsetnya nggak mau rugi, harus selalu untung. 1 rupiah pun dihitung sama mereka, nggak mau rugi mereka itu. Masya Allah. Ketika mendengar apa yang Abu Hurairah katakan, mereka menjawab, Aina huwa ya Abu Hurairah? Di mana Rasulullah ya Abu Hurairah? Bingung mereka. Di mana? Huwa fil masjid. Rasulullah lagi di masjid. Wa zahabu wa kharaju sira'an ila masjid. Orang pasar langsung pasarnya ditinggal. Budal kabeh nang masjid. Karena Rasulullah bagi-bagi warisan. Loh, kita aja dengar bagi-bagi sembako aja udah rame itu kan. Bu, di sana ada bagi-bagi sembako. Di mana? Di kelurahan. Wah, budal wabe itu. Melaku lo dilakoni, Bu. Karena mereka akan mendapatkan sesuatu yang mereka dapatkan tanpa ada usaha dan jerih payah. Kan gitu. Tinggal menerima saja. Inilah keadaannya saat itu. Mereka berbondong-bondong pergi ke masjid semuanya. Mencari siapa? Rasulullah SAW. Ketika sampai di masjid, mereka mengatakan, orang opo-opo di masjid ini. Jadi Abu Hurairah bagi-bagi warisan. Abu Hurairah sudah nunggu di masjid, sudah nunggu di pasar. Paling mari ki balik kabeh nang masjid, nang pasar. Nunggu di pasar Abu Hurairah itu. Mungkin sebentar lagi akan balik semua ke pasar. Benar mereka balik ke pasar. Protes sama Abu Hurairah. Zaka ya Abu Hurairah. Engkau telah membohongi kami Abu Hurairah. Gak ada di masjid Rasulullah bagi-bagi warisan itu. Mereka mengatakan, di sana hanya ada qaumun yaqra'unal Qur'an. Kami melihat di masjid itu ada orang yang duduk di samping, di kanan, di kiri baca Quran. Qaumun yusallun. Kami melihat di masjid itu ada orang yang sholat. Kami lihat di masjid itu Rasulullah lagi ta'lim. Apa kata Abu Hurairah? Zaka mirasu Rasulillah. Itulah warisan Rasulullah. Kalau engkau melihat orang di masjid lagi sholat, itu warisan Rasulullah yang diajarkan kepada engkau. Kalau engkau ke masjid ada orang baca Quran, itu warisan Rasulullah. Kalau di masjid ada orang taklim, itu warisan Rasulullah. Jangan di benak kalian dinar dan dirham, bukan. Innal anbiya, sesungguhnya Nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakin yuwarisal ilma. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Alhamdulillah. Jam-jam yang manusia disibukkan dengan dunianya, Anda di sini ngaji. Masya Allah. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini fantasyiru fil ardi. Setelah ngaji, balik ke tempat masing-masing. Lanjutkan aktivitas Anda dengan dunia Anda. Itu yang benar. Tidak memutarbalikkan keadaan yang sebenarnya. Kita memang di zaman yang waktu ini semakin hari semakin terasa sempit. Ya kan ya? Hadisnya ada itu. Kita ini di zaman yang hari ini semakin cepat. Subhanallah. Mungkin juga umur kita ini tidak berkah. Mungkin juga. Kami pernah bertemu di salah satu tempat. Ketika kami tanya, dia orang Italia. Dia baru mu'alaf 2 tahun setengah. Ketika ditanya, saya baru mu'alaf 2 tahun setengah. Tapi saya sudah hafal 20 juz. 20 juz. Baru mu'alaf 2 tahun setengah.
Loh kita yang sudah 50 tahun juz amal udah hafal. Gak tahu saya kenapa. Mungkin jawabannya di situ ada keberkahan waktu. Loh kita yang sekarang 50 tahun, 40 tahun juz 30 gak hafal. Padahal kalau ditanya mampu gak menghafal? Mampu harusnya. Kalau selama 50 tahun menyempatkan satu hari satu ayat saja, 60 tahun sudah dapat 60 ayat. Dan itu akan bersaksi di hadapan Allah. Loh ini orang mu'allaf baru 2 tahun setengah, 2 tahun sudah hafal 20 juz. Itu pertanyaan bagi kita. Mungkin kehidupan kita kurang berkah, atau waktu kita secara khusus kurang berkah. Kenapa orang lain dalam waktu yang singkat bisa meraih cita-citanya? Waktunya berkah. Loh kita sampai saat ini belum mencapai cita-cita kita. Ya mungkin waktu kita gak berkah. Orang yang berkah waktunya itu orang yang bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik sebenarnya. Masya Allah. Dia menganggap sesuatu yang tidak mungkin Allah mungkinkan. Karena aktivitas amalnya berpacu dengan waktu, sehingga Allah balas amal itu dengan kebaikan. Ya, kadang-kadang mungkin umur kita ini waktu kita ini tidak berkah. Ada satu hadis dari Imam Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, la taqumus sa'ah. Kiamat tidak akan tegak, kata Rasulullah. Kiamat tidak akan datang. Kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta yuqbatul ilm. Kiamat gak akan datang sampai ilmu itu dicabut sama Allah nanti. Sampai ilmu itu dicabut sama Allah. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Allah wafatkan para ulama, Allah wafatkan orang-orang alim, sehingga dengan wafatnya mereka ilmu diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taksul al-jazal, wa taksul al-jazalin, wa taksul al-jalazil. Kiamat gak akan datang sebelum Allah datangkan banyak gempa. Sekarang sudah banyak gempa ya. Dan yang akan diprediksi itu gempa megatrust, gitu kan? Di sepanjang lautan Jawa, yang skalanya itu sampai 9, skala Richter. Apa jadinya itu? Itu prediksi. Tentu diikuti dengan ilmu yang melatar belakangi, tapi itu rahasia Allah. La taqumus sa'ah hatta taksul al-jalazil. Sebelum Allah datangkan banyak gempa. Yang kedua, wa taqarrabaz zaman. Nah ini tidak akan datang hari kiamat ketika engkau semakin merasakan waktu itu semakin sempit. Setahun itu kayak sebulan. Gak seperti dulu. Dulu orang menganggap waktu kayak lama sekali. Sekarang kita menganggap waktu itu cepat. Iya. Setahun itu seperti sebulan. Wasyahru kal jumu'ah. 1 bulan itu seperti 1 Jumat. Sebulan seperti 1 Jumat. Kenapa dikatakan 1 Jumat? Kalau orang Nasrani mengatakan seminggu. Seminggu ya. Bukan sepekan, seminggu. Tapi kalau dalam hadisnya sejumat. Tapi hitungannya sama. 1 tahun seperti sebulan, sebulan seperti 1 Jumat. 1 Jumat kal yaum seperti 1 hari. 1 minggu seperti 1 hari. Al yaum kasa'ah. 1 hari seperti 1 jam. Itu nanti terjadi. Duh, ketika di awal pembahasan saya tadi, kita ini berpacu dengan umur. Ketika waktu semakin menyempit, seakan-akan memang kita mengatakan waktu terasa cepat. Ya, mungkin Anda pernah mengatakan itu kan? Waktu kok semakin cepat. Ya itu memang sunatullah. Allah gak akan datang
Allah nggak akan datangkan hari kiamat sebelum Allah menjadikan engkau merasakan itu semua. Waktu kok semakin cepat gitu. Moro-moro duhur kok moro asar gitu. Kok moro-moro Ramadan ben iki ya. Gak kerasa itu. Anda pernah nggak ya mengatakan sekian hari kemarin dalam hati Anda, sebentar lagi Ramadan. Cepat gak? Wingi sih Ramadan, sudah Ramadan lagi gitu. Kalau dulu orang masih menganggap suwene Ramadan ini kan. Sekarang itu secepat itu. Masya Allah. Wa taqarraba zaman, waktu menjadi sempit. Wa tadharul fitan, fitnah sudah di mana-mana. Fitnah sudah di mana? Wayaktu sural haraj, dan pembunuhan sudah ada di mana-mana. Itu adalah rahasia akan datangnya hari kiamat. Lo orang kalau mendengar ini pasti sadar, oh iya ya, ngeri. Hari kiamat itu ngeri. Makanya sejelek-jelek peradaban atau masa adalah mereka yang bertemu dengan hari kiamat. Maka minta sama Allah tidak dipertemukan dengan hari kiamat. Lo orang kalau disampaikan hadis ini mereka akan menganggap, wah ngeri sekali ya, tak tobat saya. Tapi hadis ini diikuti dengan fitnah ketika harta sudah melimpah di mata mereka. Harta sudah melimpah, dunia dibuka oleh Allah untuk mereka. Tapi hadisnya kan membuat kita berpikir dua kali kan, mengajak kita untuk bertobat. Tapi di saat yang bersamaan Allah uji kita, dunia dibuka untuk kita, harta kita dilimpahkan oleh Allah. Orang itu kalau ada musibah mau sadar. Materinya hari ini menyampaikan untuk membentuk kesadaran kita. Ngaji sadar, nggak ada jaminan. Sepeda motor urip mulai hilang kabeh iku. Iya. Karena kita sudah dihadapkan dengan dunia yang melimpah di hadapan kita. Ini ujian. Kalau dikasih nasihat, naam, ya Ustaz, saya akan tobat. Baru sampai rumah, hilang itu dua tadi. Karena mereka dihadapkan dengan dunia. Di satu sisi Allah memberikan peringatan, di satu sisi Allah menguji dengan melimpahnya harta dunia. Ya. Hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Ketika Ibnu Hajar menjelaskan tentang keterangan hadis ini, Ibnu Hajar mengatakan, wa qad wujida fi zamanina hada. Itu dikatakan 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu Ibnu Hajar sudah membaca hadis ini dan beliau mengatakan itu sudah terjadi di zaman kita dulu. Itu sudah terjadi di zaman kita. Di zaman siapa? Ibnu Hajar Asqalani. Kita sudah melewati 500 tahun lebih dari zaman Ibnu Hajar. Seakan-akan menunjukkan memang kiamat sudah dekat. Ketika ilmu diangkat oleh Allah, ketika gempa sudah di mana-mana, waktu semakin sempit, fitnah di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, sudah semakin kita rasakan. Apa artinya? Persiapkan diri dengan banyak ibadah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Waktu adalah modal yang paling utama pada diri kita sebagai nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ingatkan untuk diri saya sendiri juga untuk Anda semuanya. Yang membuat waktu ini tidak berkah adalah maksiat. Waktu ini gak berkah, bisa jadi maksiat itu. Orang yang berbuat maksiat, mereka akan merenung. Orang kalau sudah terjebak maksiat, kalau dia masih ada tingkat kesadaran ya, ketika berbuat maksiat, ketika berbuat dosa, dia akan merenung. Berapa ketaatan yang sudah saya lakukan? Itu mungkin bentuk perenungan kita. Kalau kita sudah terjebak maksiat, kita akan nyesal. Maksiat saya lebih banyak daripada ketaatan saya. Pernah gak Bu merenung seperti itu?
Iya, maksiat saya lebih banyak ya daripada ketaatan saya. Karena maksiat itu menghilangkan keberkahan waktu. Kalau orang maksiat, mereka akan jauh dari keberkahan waktu. Akan jauh. Jadi artinya muncul sebuah pertanyaan, bagaimana supaya waktu kita menjadi berkah? Kalau kita tahu bahwa maksiat dan dosa menjadi penghalang bagi keberkahan waktu kita. Artinya apa? Tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa. Karena yang menjadi sekat penghalang datangnya keberkahan waktu kita adalah maksiat dan dosa kita. Ini yang harus kita waspada. Masya Allah ya. Anaknya gak berkah, hartanya gak berkah, apa yang dia miliki gak berkah. Mungkin cara mendapatkannya juga tidak berkah. Ini yang harus kita waspadai sebenarnya. Karena setiap helaian nafas kita ini berpacu dengan setiap detik waktu. Setiap langkah kita ini berpacu dengan 1 menit waktu. Makanya waktu itu tidak akan diberikan kepada orang lain kalau orang lain itu memintanya. Gak akan diberikan. Misalnya kalau ada orang minta waktu, saya minta waktunya seminggu aja. Saya minta waktu Anda seminggu. Anda gak akan memberikan waktu itu. Karena bisa jadi 1 minggu itu menjadi sesuatu yang berharga pada diri Anda, yang bisa Anda lakukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan amal. Tapi kalau saya minta, Bu, minta uang yang pinjam 1 juta, Bu, jenengan akan pinjam. Oh, jangan 1 juta, mau 2 juta saya pinjam. Kenapa jenengan minjemi? Karena jenengan punya cara berpikir uang itu bisa kembali. Tapi kalau saya minta waktu seminggu saja, antara yang meminta yang diminta gak akan punya kuasa untuk bisa memberikan dan mengembalikan waktu itu. Loh, seminggu saja saya minta, gak ada jaminan saya bisa memberikan waktu seminggu untuk mengembalikannya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang pinjam uang, bisa dikasih, bisa dikembalikan. Dan ada akadnya kapan untuk dikembalikan. Kalau waktu gak bisa. Kalau sudah lewat, selesai. Gak akan bisa dikembalikan lagi. Makanya, Masya Allah, supaya waktu kita berkah, anak kita ini mendatangkan keberkahan, harta kita berkah, marilah kita lihat konsekuensi kita dengan waktu. Bagaimana cara kita mendapatkannya, bagaimana cara kita mengumpulkannya, bagaimana cara kita mengusahakannya. Makanya kita tahu kalau ada orang menikah, apa doanya? Kalau ada orang menikah, doanya apa? Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu kan doa untuk orang menikah ya. Supaya Allah mendatangkan keberkahan pada diri. Supaya keberkahan itu sampai pada diri. Tapi kenapa, Bu? Kita sudah menikah sekian tahun, kok hidupnya gak berkah? Padahal ketika nikah dulu orang mendoakan kita supaya kita berkah. Anda kan dulu nikah ini didoakan sama teman-teman Anda, sama besti-besti itu. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Wah, itu kan doa. Tapi kenapa Anda masih memendam sebuah perasaan, hidup saya kok gak berkah? Yang salah doanya, yang salah yang mengucapkan doa, atau yang salah yang menerima doa? Nah, itu. Teks doanya gak salah. Yang mengucapkan itu kan gak salah, memberikan kebaikan. Tapi kok gak berkah? Yang salah yang menjalaninya. Kenapa gak berkah hidup saya? Lah itu tadi. Mungkin keberkahan itu jauh pada sisi keberkahan waktu kalau kita sadar sebenarnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, potensi yang paling besar sebagai harta kekayaan kita yang Allah datangkan adalah waktu. Manfaatkan waktu itu untuk memperbanyak ibadah dan takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya penyesalan yang sesungguhnya. Ketika nanti orang beriman menyesal, kenapa dulu di dunia amal saya tidak bertambah dan tidak bertambah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuat iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu kita waktu yang berkah. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihin. Wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihin. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملهك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي مسجد الأقصى وفي الغزة وفي الرفة وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم واهده سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وزههم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا تلاوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة. استقامة في العبادة استقامة في الطاعة وارزقنا الحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jikalau ada salah dan kurang dari pembacaan ayat, hadis dan kisah, semoga Allah memaafkan jamaah dan memaafkan anak. Kalau ada baik dan benar, pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.